Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maryadi selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi of Education. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bab 9 dari buku Psikologi of Education oleh John W. Sandrock yang membahas tentang proses kognitif kompleks. PPT ini disusun oleh Lutfi Zahra Marsenda dengan NIM A3202101138 bersama Gadis Laila Rustu Suharjo dengan NIM A3202101150. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang garis besar bab 9. Garis besar bab 9. Yang pertama kita akan mempelajari tentang pemahaman konseptual. Di sana kita akan membahas apa sih konsep itu. Selanjutnya akan mempromosikan pembentukan konsep. Yang kedua tentang berpikir. Apa sih berpikir itu? Kemudian ada penalaran berpikir kritis, kemudian ada juga pengambilan keputusan, dan yang terakhir berpikir kreatif. Lalu yang ketiga ada pemecahan masalah. Di sana ada langkah-langkah dalam pemecahan masalah, hambatan-hambatan untuk memecahkan masalah, dan masalah perubahan perkembangan pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang transfer. Di sana kita akan mempresentasikan tentang apakah transfer itu, dan yang kedua ada jenis transfer, dan yang terakhir tentang praktik dan transfer. Oke, kita akan masuk ke pemahaman konseptual. Definisi pemahaman konseptual. Pemahaman konseptual merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Dalam banyak kasus, pemahaman konseptual dapat berkembang saat guru membantu murid mengeksplorasi topik secara mendalam dan memberikan mereka contoh yang menarik dari suatu konsep. Pada dasarnya, konsep adalah bagian yang penting dari pemikiran. Kemudian ada tujuan pengajaran. Tujuan penting pengajaran adalah membantu siswa memahami konsep-konsep utama dalam subjek daripada hanya menghafal fakta secara terpisah. Selanjutnya, apa sih konsep itu? Yang pertama, konsep kelompok objek-objek peristiwa dan karakteristik berdasarkan properti umum menurut Zaks dan Schwerke 2001. Yang kedua ada konsep membantu Anda untuk menyederhanakan, meringkas, dan mengatur informasi menurut Han dan Ramskar 2001 dan Medin pada tahun 2000. Yang ketiga ada konsep membantu siswa memahami dunia menurut Chi and Berm pada 2009 dan Oakes dan kawan-kawan pada 2010. Yang keempat, ada konsep juga membantu proses mengingat sehingga lebih efisien menurut Resin 2011. Dan yang kelima, siswa akan membentuk konsep melalui pengalaman langsung dengan benda-benda dan peristiwa dalam dunia mereka. Dan yang selanjutnya adalah mempromosikan pembentukan konsep. Guru dapat membimbing siswa untuk mengenali dan membentuk konseptif dalam berbagai cara. Proses ini diawali dengan fitur penting dari konsep yang diberikan. Yang pertama, belajar mengenai fitur konsep. Aspek penting dari pembentukan konsep adalah belajar fitur penting atribut atau karakteristik dari konsep menurut Mador, Oakes, dan Rekinson pada tahun 2000 dan Resin 2011. Hal itu mendefinisikan elemen konsep dimensi yang membuatnya berbeda dari konsep yang lain. Kemudian yang kedua, mendefinisikan konsep dan memberikan contoh. Aspek penting dari konsep pengajaran adalah secara jelas mendefinisikan konsep dan memberikan contoh yang dipilih secara cermat. Strategi aturan contoh adalah cara yang paling efektif untuk melakukan hal ini menurut Tennyson dan Crocquarella. Baik, strategi ini terdiri atas 4 langkah.
sebagai berikut. Yang pertama ada tentukan konsep. Yang kedua, jelaskan istilah dalam definisi. Yang ketiga, berikan contoh untuk menggambarkan fitur atau karakteristik yang penting. Yang keempat, memberikan contoh tambahan. Baik, selanjutnya nomor 3, kategorisasi, hierarki, dan peta konsep. Pengkategorian penting karena konsep yang dikategorikan membuat karakteristik dan fitur dari bagian kategori menurut C dan Berm 2009. Peta konsep adalah presentasi visual. Contohnya, siswa dapat menyimpulkan bahwa Triceratops adalah reptilia. Bahkan saat siswa tidak diberitahukan yang sebenarnya, selama mereka mengetahui bahwa dinosaurus adalah reptilia dan Triceratops adalah dinosaurus. Dan yang keempat ada pengujian hipotesis. Siswa dapat mengambil manfaat dari praktik pengujian hipotesis untuk menentukan yang termasuk konsep ataupun tidak. Hipotesis adalah asumsi tertentu dan prediksi yang dapat diuji untuk menentukan kebenarannya. Salah satu cara untuk mengembangkan hipotesis adalah berdasarkan aturan tentang alasan mengapa beberapa benda disebut konsep dan yang lainnya tidak. Baik, yang kelima adalah pencocokan prototipe. Dalam percetakan prototipe, individu memutuskan apakah suatu hal adalah anggota kategori dan membandingkannya dengan hal yang paling khas dari kategori yang lain. Menurut Roach pada tahun 1973 atau 1973. Semakin mirip dengan prototipe, maka semakin besar kemungkinan orang akan mengatakan hal tersebut bagian dari kategori yang kurang mirip. Maka semakin besar pula kemungkinan orang yang akan menilai bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kategori tersebut. Yang selanjutnya ada hubungan mengajar. Strategi untuk membantu siswa membentuk konsep. Yang pertama, gunakan strategi aturan contoh. Yang kedua, bantu siswa belajar tidak hanya konsep, tetapi juga yang lainnya, seperti praktek nyata. Yang ketiga, membuat konsep sejelas mungkin dan memberikan contoh yang konkret. Yang keempat, bantulah siswa menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep yang telah diketahui mereka. Yang kelima, dorong siswa untuk membuat peta konsep. Yang keenam, mintalah siswa untuk membentuk hipotesis tentang konsep tersebut. Yang ketujuh, berilah pengalaman dalam pencocokan prototipe kepada siswa. Dan yang terakhir, periksalah pemahaman siswa tentang konsep dan motivasi mereka untuk menerapkan konsep ke konteks yang lain. Baik, yang kedua kita akan mempresentasikan tentang berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir adalah memanipulasi dan mengubah informasi dalam memori. Hal ini sering dilakukan untuk membuat konsep, alasan, berpikir kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Lalu ada juga penalaran. Penalaran adalah pemikiran logis yang menggunakan logika induksi dan logika deduksi untuk mencapai kesimpulan. Penalaran ada dua jenis, yaitu yang pertama ada penalaran induktif. Penalaran induktif ini dari hal-hal yang spesifik ke umum. Penalaran ini terdiri atas penarikan kesimpulan atau membentuk konsep mengenai semua anggota kategori berdasarkan mengamati atau observasi dari beberapa anggotanya menurut Markman dan Gentner pada tahun 2001. Dan yang kedua ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran dari umum ke khusus atau spesifik. Pada saat kita memecahkan puzzle atau teka-teki, kita terlihat dalam penalaran deduktif. Saat
belajar tentang aturan umum dan memahami pemberlakuan hal tersebut, dalam beberapa situasi tertentu Anda sedang terlibat dalam penalaran deduktif menurut Goswami 2011 dan Laird pada 2008. Baik, selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir reflektif, produktif, dan mengevaluasi banyak bukti. Berpikir kritis harus dengan kesadaran. Kesadaran berarti menjadi waspada, hadir pada saat melakukan kegiatan dan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Siswa yang sadar akan aktif pada kehidupan mereka, sehingga menciptakan ide-ide baru, terbuka terhadap informasi baru, dan sadar bahwa ada lebih dari satu perspektif ataupun pandangan. Berikutnya ada pengambilan keputusan. Dalam penelitian pengambilan keputusan, peneliti telah mempelajari cara orang mempertimbangkan biaya dan manfaat dari berbagai hasil menurut Riedlmayer pada tahun 2005. Dapat disimpulkan bahwa orang memilih hasil dengan nilai tertinggi yang diharapkan. Misalnya, dalam memilih perguruan tinggi, seorang siswa menengah atas membuat daftar plus dan minus untuk pergi ke perguruan tinggi yang berbeda. Kemudian membuat keputusan berdasarkan kesesuaian perguruan tinggi dengan kriteria tersebut. Siswa itu akan membuat keputusan dengan faktor yang lebih berat ataupun menguntungkan. Dan ada pengambilan keputusan di masa remaja. Masa remaja ialah masa peningkatan pengambilan keputusan. Kebanyakan orang membuat keputusan dalam keadaan tenang daripada dalam keadaan emosi, terutama pada remaja. Dengan demikian, remaja dapat membuat keputusan yang bijaksana saat mereka tenang dan dapat membuat keputusan yang tidak bijaksana dalam keadaan emosi atau emosional. Selanjutnya ada berpikir kritis. Kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir tentang cara baru dan tidak biasa yang datang dengan solusi yang unik atas suatu permasalahan. Kemudian ada cara berpikir kreatif. Cara berpikir kreatif. Yang pertama ada pengajaran dan kreativitas. Tujuan pengajarannya agar siswa menjadi kreatif, misalnya mendorong memotivasi dalam diri anak, mendorong pemikiran yang fleksibel, tidak terlalu mengatur siswa, memperkenalkan siswa dengan orang-orang yang kreatif dan inspiratif. Kemudian yang kedua, mengembangkan brainstorming siswa. Brainstorming ialah teknik di mana orang-orang dalam suatu kelompok didorong untuk menghasilkan ide kreatif, saling bertukar gagasan, dan mengatakan apa saja yang ada di pikiran mereka yang relevan dengan topik tertentu. Yang ketiga, menyediakan lingkungan yang kreatif. Memberikan hal yang memicu keingintahuan anak agar siswa mencari solusi yang unik untuk memecahkannya. Mengajak siswa ke suatu tempat yang mendorong kreativitas seperti museum, pameran sains. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan terlalu mengatur siswa terlalu signifikan. Karena hal tersebut dapat membatasi ruang gerak siswa untuk mencari tahu dan memilih kesenangannya sendiri. Baik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi bab 3 yaitu pemecahan masalah. Definisi pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu sendiri adalah menemukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Pertimbangan tugas yang mengharuskan siswa untuk terlihat dalam pemecahan masalah, misalnya menciptakan proyek untuk menulis makalah untuk kelas bahasa, masuk komunitas untuk menjadi lebih responsif dan ramah terhadap lingkungan, dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan orang berprasangka. Meskipun mereka akan tampak sangat berbeda, meskipun masing-masing melibatkan serangkaian langkah yang serupa.
Langkah-langkah dalam pemecahan masalah. 1. Mencari dan memahami masalah. Salah satu agenda pendidikan penting adalah memberi murid kesempatan untuk menemukan dan memperbaiki masalah yang perlu dipecahkan. Guru dapat bertindak sebagai pembimbing dan konsultan untuk membantu mereka memahami masalah dan mendefinisikannya. 2. Menyusun strategi pemecahan masalah yang baik. Strategi yang efektif adalah menentukan subtujuan, menggunakan algoritma, dan mengandalkan heuristik. Menentukan subtujuan adalah menentukan tujuan yang membuat murid bisa berada dalam posisi yang lebih baik. Algoritma adalah strategi yang menjamin solusi atas satu persoalan. Heuristik adalah strategi atau kaidah praktis yang dapat menunjukkan solusi atas suatu masalah, tapi tidak selamanya menghasilkan solusi. 3. Evaluasi masalah. Setelah kita menganggap kita telah memecahkan suatu problem, kita mungkin tidak tahu apakah solusi kita efektif atau tidak. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi problem. 4. Memikirkan dan mendefinisikan kembali problem dan solusi dari waktu ke waktu. Langkah terakhir dalam pemecahan problem adalah terus memikirkan kembali dan mendefinisikan problem dan solusi. Hambatan untuk memecahkan masalah. 1. Fiksasi. Fiksasi adalah menggunakan strategi sebelumnya dan gagal untuk melihat masalah dari perspektif baru yang segar. Fiksasi fungsional adalah jenis fiksasi saat seorang individu gagal untuk memecahkan masalah karena memandang unsur-unsur yang terlibat hanya dalam fungsi biasa saja. Seorang siswa yang menggunakan sepatu untuk memalu paku telah mengatasi fiksasi fungsional untuk memecahkan masalah. 2. Kurangnya motivasi atau kegigihan. Kurangnya motivasi hampir tidak penting meskipun siswa memiliki kemampuan besar pemecahan masalah. Hal ini terutama penting bagi siswa secara internal termotivasi untuk mengatasi masalah dan bertahan dalam menemukan solusi. Beberapa siswa menghindari masalah atau menyerah terlalu. Tugas penting bagi guru adalah menyusun atau mengarahkan siswa menuju masalah yang berarti bagi mereka, kemudian mendorong dan mendukung mereka dalam mencari solusi. 3. Pengendalian emosi memadai. Emosi dapat menghambat pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang baik tidaknya motivasi tinggi, tapi mampu mengendalikan emosi mereka dan dengan demikian berkonsentrasi pada solusi masalah. Kecemasan atau takut dapat membatasi kemampuan siswa, sedangkan untuk individu yang kompeten di pemecahan masalah biasanya tidak takut untuk membuat kesalahan. 4. Perubahan perkembangan. Hal yang utama adalah kurangnya perencanaan yang meningkat selama bertahun-tahun pada sekolah dasar dan menengah. Keterampilan perencanaan yang buruk, anak-anak cenderung mencoba untuk mencegah masalah dalam cepat dan dengan mengorbankan akurasi dan ketidakmampuan mereka untuk menghambat aktivitas. Anak yang lebih tua dan remaja juga lebih memungkinkan daripada anak-anak untuk memiliki strategi yang efektif agar dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah. Remaja juga lebih baik daripada anak-anak dalam mencari informasi yang tidak relevan untuk memecahkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah pemecahan masalah otentik seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis masalah digunakan dalam program yang disebut Youth Alive di Museum Ana 1. Ada siswa yang memecahkan masalah berkaitan dengan membayangkan, melaksanakan, dan menerapkan pameran, merancang video, membuat program untuk membantu pengunjung memahami dan menafsirkan pameran, museum, dan sumbang saran tentang strategi agar diketahui masyarakat secara luas. Pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa bekerja secara nyata, masalah yang berarti dan menciptakan produk nyata. Pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah karena kadang diperlukan sebagai sinonim, tetapi sementara masih menekankan proses belajar secara konstruktivis. Pembelajaran berbasis proyek memberikan ekstra perhatian terhadap produk akhir dari pembelajaran berbasis masalah. Materi keempat yaitu transfer. Definisi transfer. Transfer terjadi jika seseorang menerapkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk belajar atau memecahkan masalah dalam situasi baru. Jadi, jika seorang siswa belajar konsep dalam matematika, kemudian menggunakan konsep ini untuk memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan, maka transfer telah terjadi. Hal ini juga terjadi jika seorang siswa membaca dan studi tentang konsep keadilan di sekolah, kemudian memperlakukan orang lain lebih adil di luar kelas. Jenis transfer.
1. Transfer dekat atau jauh. Dalam transfer dekat, situasi pembelajaran di kelas mirip saat pembelajaran awal berlangsung. Sebagai contoh, jika seorang mengomentari instruksikan kepada siswa dengan cara logis untuk membuktikan konsep, kemudian menguji siswa pada logika ini dalam pengaturan yang sama saat mereka belajar, konsep transfer dekat terlibat. Transfer jauh berarti transfer belajar situasi yang sangat berbeda dari yang saat pembelajaran awal berlangsung. Misalnya jika seorang siswa mendapat pekerjaan paruh waktu di suatu kantor arsitek dan menerapkan yang dipelajarinya di kelas geometri untuk membantu arsitek dalam menganalisis masalah spesial yang berbeda dari masalah yang dihadapi di kelas geometri. Transfer jauh telah terjadi. 2. Transfer jalan rendah atau jalan tinggi. Gabriel Salomon dan David Parkins membedakan antara pengalihan jalan rendah dan jalan tinggi. Transfer jalan rendah terjadi saat pembelajaran sebelumnya secara otomatis sering secara tidak sadar transfer ke situasi lain. Hal ini terjadi biasanya dengan keterampilan yang sangat diperhatikan saat ada sedikit kebutuhan untuk berpikir reflektif. Misalnya saat pembaca yang kompeten menemukan kalimat baru dalam bahasa ibu mereka membacanya otomatis. Sebaliknya, transfer jalan tinggi sadar dan berusaha. Siswa sadar untuk membentuk hubungan antara dipelajarinya dalam situasi sebelumnya dan situasi baru dihadapi. Transfer jalan tinggi, penuh kesadarannya itu, siswa harus menyadari yang dilakukannya dan berpikir tentang hubungan antara konteks. Sebagai contoh, siswa bisa belajar tentang konsep subtujuan atau menetapkan tujuan menengah di kelas matematika. Beberapa bulan kemudian, salah satu siswa berpikir tentang tujuan yang bisa membantunya dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang banyak di mapel sejarah. Ini adalah transfer jalan tinggi. Praktik dan transfer budaya. Praktik-praktik budaya mungkin termasuk ke dalam transfer mudah atau sulit. Pengetahuan sebelumnya meliputi berbagai jenis pengetahuan yang diperoleh peserta didik melalui pengalaman budaya, seperti melibatkan etnis, status sosial, ekonomi, dan gender atau Dewan Riset Nasional 1999. Pada beberapa kasus, pengetahuan budaya ini dapat mendukung pembelajaran anak-anak dan memfasilitasi pemindahan, tetapi juga dapat mengganggu. Untuk anak-anak dari beberapa latar belakang budaya, terdapat kecocokan atau transfer minimal antara yang dipelajari di komunitas asal dan yang dibutuhkan atau diajarkan oleh sekolah. Contohnya, hari ini mungkin menceritakan serangkaian peristiwa dalam urutan kronologis kaku. Sebaliknya, dalam beberapa kelompok seperti etnis Asia Pasifik atau Amerika asli yang non-linear, gaya holistik-sirkular lebih umum saat bercerita, dan guru Eropa Amerika dapat mempertimbangkan wacana mereka menjadi tidak teratur. Selain pada anak-anak Afro-Amerika yang non-linear, pendekatan bercerita, topik asosiatif adalah umum. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat di grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.